Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Trivelgowati NIM 195231173, 2. Fania Zabrina NIM 195231177, 3. Rizda Agustina NIM 195231183, 4. Afrida Nurfaizah NIM 195231184. Kami ingin menjelaskan tentang menganalisa transaksi forex. Pengertian dari transaksi forex. Forex exchange menurut istilah adalah forex, yaitu salah satu pilihan investasi yang berkembang di Indonesia. Forex atau valuta asing yaitu suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia secara 24 jam secara berkesinambungan. Forex trading adalah transaksi perdagangan nilai tukar mata uang asing di pasar uang internasional. Saat ini, forex telah menjadi tren yang menarik perhatian banyak pihak, baik dari investor maupun masyarakat pada umumnya. Perdagangan falas yang tidak dilakukan lagi merupakan pasar keuangan terbesar di dunia ini, dengan volume perdagangan harian bisa lebih dari USD 4 triliun, sehingga memungkinkan terjadinya transaksi pada saat itu. A. Pelaksanaan transaksi spot. Pada Peraturan BI Nomor 17/PPI/PPI/2015 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/PPI/2014 tentang transaksi valuta asing dengan pihak bank dengan domestik, bahwa transaksi spot adalah transaksi jual atau beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dananya dilakukan 2 hari kerja setelah tanggal transaksi, termasuk transaksi dengan penyerahan valuta pada hari yang sama atau dengan penyerahan 1 hari kerja setelah tanggal transaksi. Mekanisme mengenai transaksi harga spot. Harga spot merupakan harga yang digunakan apabila transaksi dilakukan pada saat ini. Harga spot pada praktiknya menggunakan 2 istilah penting, yaitu bid dan offer. Bid adalah transaksi pada spot untuk investor atau nasabah yang menjual underlying asset atau UA tertentu. Penyerahan dana pada transaksi spot dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara, antara lain: A. Cash merupakan penyerahan dana dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal yang diadakan transaksi. B. Tom atau tomorrow merupakan penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari setelah diadakan kontrak. C. Spot merupakan penyerahan dana yang dilakukan setelah 2 hari kerja setelah tanggal diadakannya transaksi. Berdasarkan Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN MUI/3/2022 tentang Al-Sarf, dapat disimpulkan bahwa dari 3 jenis tipe valuta asing di pasar falas, hanya tipe transaksi spot yang diperbolehkan. Sedangkan untuk tipe transaksi forward, swap, option tidak diperbolehkan karena tidak dilakukan secara tunai dan mengandung unsur maisir atau spekulasi. B. Pelaksanaan transaksi forward. Transaksi forward yaitu transaksi pembelian dan penjualan falas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 kali 24 jam sampai dengan 1 tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan atau muwa'adah, dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari. Padahal harga pada waktu penyerahan belum tentu sama dengan nilai yang disepakati.
kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari atau nil hajah. Forward contract merupakan transaksi derivatif yang relatif sederhana dan simpel. Kontrak forward dapat didefinisikan sebagai kesepakatan antara kedua belah pihak pembeli atau buyer dan penjual atau seller dengan harga tertentu dan pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Forward contract sangat berbeda dengan spot contract, di mana spot contract hanya dapat dilakukan pada saat hari transaksi terjadi. Praktiknya, dalam transaksi forward contract, ada dua pihak pada posisi yang berbeda, di mana satu pihak sebagai long position atau posisi beli dan setuju untuk membeli underlying asset atau UA pada harga tertentu dan waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya sebagai short position atau posisi menjual underlying asset atau UA yang sama pada harga yang sama dan waktu yang sama seperti pihak pertama. Mekanisme forward. Harga spot adalah harga yang digunakan apabila transaksi dilakukan pada saat ini. Harga spot dalam prakteknya menggunakan dua istilah penting, yaitu bid dan offer. Bid adalah transaksi pada spot untuk investor atau nasabah yang menjual underlying asset. Misalnya, hari ini pada tanggal 15 Oktober 2020, Bank Mandiri memberikan informasi untuk penjualan rupiah terhadap dolar dengan harga spot atau bid sebesar Rp14.000 per dolar dan offer sebesar Rp14.200 per dolar. Jika Mr. Ali datang ke Bank Mandiri hari ini tanggal 15 Oktober 2020 untuk menukarkan uang sebesar 100.000 US dollar, maka dapat dihitung dengan 100.000 US dollar dikali Rp14.000, maka hasilnya adalah 1,4 miliar rupiah. Berdasarkan hitungan di atas, Bank Mandiri akan mendapatkan harga spot bid atau beli dolar dan menyerahkan uang sebesar 1,4 miliar kepada Mr. Ali. Sebaliknya, jika Mr. Ali ingin pergi ke US dan membutuhkan dolar sebesar 15.000 US dollar, sehingga Bank Mandiri akan memberikan harga spot offer atau jual dolar dengan hitungan sebagai berikut. 15.000 US dollar dikali Rp14.200, maka hasilnya sebesar 213 juta rupiah, sehingga Mr. Ali harus menyerahkan uang kepada Bank Mandiri sebesar 231 juta rupiah untuk mendapatkan 15.000 dolar. Namun dalam kenyataannya tidak semua transaksi harus diselesaikan pada hari yang sama. Hal ini dapat terjadi ketika investor ingin melakukan pembayaran atau penukaran uang pada masa yang akan datang, semisal 3, 6, atau 12 bulan yang akan datang. Nah, untuk contoh soalnya, tabel di bawah ini menunjukkan pertukaran antara mata uang rupiah dan dolar pada ilustrasi perbankan di Indonesia pada tahun 2020. Nah, di kolom pertama ada rupiah atau dolar, lalu di kolom kedua ada bid, dan di kolom ketiga ada offer. Spot di bid itu sebesar 14.407 dan offer sebesar 14.411. Lalu di one month forward bid sebesar 14.408 dan offer sebesar 14.413. Lalu 3 month forward di bid sebesar 14.410 dan di offer sebesar 14.415. Nah, di 6 month forward di bid sebesar 14.416 dan di offer sebesar 14.422. Berdasarkan contoh di atas, jika Mr. Ali melakukan pembayaran pada 6 bulan yang akan datang sebesar 100.000 US dollar pada kliennya di US,
Maka strategi yang dapat dilakukan oleh Mr. Ali yaitu yang pertama, Mr. Ali datang ke bank dengan syarat sudah memiliki uang dengan menggunakan harga spot dengan perhitungan sebagai berikut. Jadi 100 US dollar dikali 14.411 sama dengan 1.441.100.000 rupiah, di mana Mr. Ali harus membayar sebesar 1.441.100.000 rupiah ke Bank Mandiri untuk mendapatkan 100 US dollar. Lalu yang kedua, Mr. Ali datang ke bank dan melakukan strategi membeli kontrak forward untuk transaksi pada 6 bulan yang akan datang dengan kesepakatan rupiah per US dollar dengan harga 14.422. Berdasarkan soal di atas, jika diasumsikan 6 bulan yang akan datang, harga rupiah atau US dollar sebesar 15.000, apakah yang akan terjadi? Lalu yang pertama, kejadian 1, eksekusi pada harga spot 14.411, maka 15.000 dikurangi 14.411 sama dengan 589 dikali 100.000 US dollar sama dengan 58.900.000 rupiah, itu termasuk profit. Namun memiliki kelemahan di mana opportunity yang hilang karena selama 6 bulan uang tidak digunakan, serta kejadian 1 hanya dapat dilakukan jika uang sudah tersedia. Lalu yang kedua, di kejadian 2, eksekusi pada harga forward 6 bulan 14.422, maka 15.000 dikurangi 14.422 sama dengan 578 dikali 100.000 US dollar sama dengan 57.800.000 rupiah, itu termasuk profit dengan kelebihan selama 6 bulan, sehingga jatuh tempo penyebaran uang Mr. Ali masih dapat dimanfaatkan untuk memperoleh opportunity atau peluang. Pelaksanaan transaksi swap. Transaksi barter adalah kombinasi antara pembeli dan penjual untuk dua mata uang secara tunai yang diikuti membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai dan tunggak secara simultan dengan batas waktu yang berbeda. Tujuan dari transaksi barter untuk menjaga kemungkinan dari kerugian yang disebabkan perubahan kurs. Dengan kata lain, bahwa swap merupakan transaksi forward yang dikaitkan dengan transaksi spot atau kebalikannya. Misal, jual spot, beli forward, atau beli forward, jual spot. Transaksi barter banyak dilakukan oleh bank apabila pada suatu saat bank mengalami kelebihan jenis mata uangnya. Sebagai contoh, bank berlebihan uang yang disimpan nasabah dalam deposito falas USD, sedangkan kredit yang diberikan kebanyakan dalam yen JPN. Maka kepincangan ini dapat ditutup melalui transaksi barter. Nah, hukum transaksi ini adalah haram karena mengandung unsur maisir atau spekulasi. Menurut pengamatan digital yang dilakukan penulis, maka transaksi swap yang terdapat pada fatwa ini berbeda dengan yang terjadi pada praktek trading forex dengan menggunakan platform MetaTrader 4. Transaksi swap yang terjadi di MetaTrader 4 pada saat trader melakukan pembelian atau biasa disebut buy dengan mata uang USD atau IDR apabila posisi trading itu dibiarkan terbuka hingga lewat tengah malam. Maka terjadi perubahan waktu server broker jam 23.00 waktu Indonesia Barat atau jam 11 malam. Yang menjadikan trader harus membayar bunga berdasarkan tingkat suku bunga IDR dan akan menerima bunga berdasarkan tingkat suku bunga atau USD. Dengan demikian, status hukum akad swap yang terjadi pada trading forex dengan menggunakan platform MetaTrader 4 ini adalah haram karena menimbulkan terjadinya praktik riba.
Beberapa hal yang dipertukarkan dalam swap antara lain adalah bunga. Contoh, perusahaan Mr. Abi meminjam uang dengan menerbitkan surat utang untuk jangka waktu 1 tahun bunga JIBOR ditambah 1% sehingga bunga yang dibayar mengalami ketidakpastian karena suku bunga floating JIBOR yang tergantung pada mekanisme pasar. Maka dari itu, untuk memastikan suku bunga yang dibayar, perusahaan Mr. Abi melakukan strategi hedging agar dapat membayar kewajiban secara fix dengan melakukan strategi swap. Perusahaan Mr. Abi membeli surat hutang Bank Mandiri dengan membayar secara fix dan Bank Mandiri membeli surat hutang perusahaan Mr. Abi dengan membayar secara floating. Bunga floating yang dibayarkan oleh Bank Mandiri akan diterima oleh perusahaan Mr. Abi dan akan diteruskan ke investor. Nah, fungsi dari adanya transaksi swap ini yaitu yang pertama, memfasilitasi para pelaku pasar modal yang memiliki transaksi yang kompleks dengan jumlah nilai yang tinggi dan banyak serta risiko yang besar. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pasar yang berdampak pada bunga pinjaman yang lebih murah dan pengelolaan hutang lebih baik. Lalu yang ketiga, meminimal risiko transaksi di mana pasar global memiliki risiko bunga floating dan mata uang asing. Selanjutnya D. Kebijakan kurs, spot, forward, dan swap. Kurs atau exchange rate merupakan harga satu mata uang yang diekspresikan terhadap mata uang lainnya. Kurs dapat dinyatakan sebagai sejumlah mata uang lokal yang diperlukan untuk membeli suatu mata uang asing atau direct quote, ataupun sebaliknya, sejumlah mata uang asing yang diperlukan untuk membeli satu unit mata uang lokal atau indirect quote. Yang pertama adalah kurs spot. Kebijakan spot diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/6/PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/PBI/2014 tentang transaksi falas dengan pihak bank dengan domestik. Kurs spot atau on the spot exchange rate merupakan kurs nominal pada hari tersebut atau nilai kurs mata uang asing terhadap mata uang domestik tertentu pada saat terjadi transaksi. Transaksi spot adalah transaksi falas dengan penyerahan delivery saat itu juga secara teoritis, meskipun dalam praktek transaksi spot diselesaikan dalam waktu 2 atau 3 hari. Pada pasar spot, mata uang diperjualbelikan secara langsung atau segera atau immediate delivery. Yang kedua, kurs forward. Kebijakan kurs forward diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10-PBI/2018 tentang transaksi domestik non-deliverable forward. Dengan adanya fluktuasi pada pasar falas, sulit untuk meramalkan nilai mata uang. Kurs forward digunakan sebagai standar perbandingan dikarenakan kurs forward dijadikan pada beberapa surat kabar dan majalah. Pada umumnya, kurs forward lebih akurat untuk memprediksi kurs dalam jangka pendek dibandingkan memprediksi kurs dalam jangka panjang. Informasi yang dicerminkan dalam kurs forward dapat dijadikan salah satu alternatif untuk mengukur harapan kurs falas. Kurs forward untuk tanggal tertentu di masa depan biasanya digunakan sebagai perkiraan nilai kurs spot di masa depan. Berikut persamaan untuk prediksi kurs spot mendatang berdasarkan kurs forward. ST plus 1 sama dengan A plus Y FT plus ET plus 1, rumus 2.
di mana ST+1 adalah future spot atau nilai kurs spot pada periode berikutnya. A adalah konstanta, Y adalah koefisien kemiringan, FT adalah kurs forward, ET+1 sama dengan kesalahan atau error. Persamaan di atas dibuat guna untuk menguji hipotesis bahwa kurs forward dikatakan sebagai unbiased predictor dalam fitur spot rate. Untuk menguji hipotesis dari efisiensi market forward adalah dengan menguji A sama dengan 20 dan beta sama dengan 1. Hipotesis unbiased forward rate mengajarkan bahwa kurs forward telah digunakan secara luas sebagai alat prediksi yang tidak biasa bagi kurs spot masa mendatang. Yang ketiga, kurs swap. Kebijakan kurs swap diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/PBI/PBI/2021 tentang perubahan keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang transaksi swap lindung nilai kepada Bank Indonesia. Transaksi swap dilindungi pada BI merupakan transaksi swap beli bank dengan falas terhadap nilai rupiah dalam rangka untuk melindungi nilai yang dilakukan antara bank dan BI. Penyediaan instrumen swap lindung nilai bagi pelaku pasar domestik tersebut merupakan upaya BI untuk memperdalam pasar falas domestik, yang mana swap jangka menengah panjang masih terbatas. Hal ini bertujuan supaya meminimalkan resiko kerugian dari nilai tukar dan meningkatkan kegiatan investasi Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.